Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Awanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam perayaan malam Natal ini tertulis dari kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga ayat 6. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Selamat Natal, Awanginang dan saudara-saudara kita yang bisa beribadah di gereja pada malam hari ini, dan juga saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah masing-masing. Kami mengucapkan kiranya Natal tahun ini tetap membawa sukacita bagi kita semuanya, tetap bersemangat meskipun kita masih terus dalam pandemi ini. Amanginang dan saudara-saudara, tentu setiap kali kita merayakan Natal ada perasaan sukacita yang luar biasa. Ada kehangatan yang menjalar di dada kita waktu kita mengingat Natal. Ini seperti kenangan yang kembali kepada kita. Teringatlah kita mungkin waktu kita masih kecil. Dengan riang gembira kita bisa bermain, merayakan Natal bersama teman-teman. Waktu kita masih remaja, waktu kita masih bisa bersama dengan papa dan mama dan anggota keluarga yang lain. Ini seperti kenangan yang kembali datang kepada kita. Ini déjà vu. Dan ini selalu membuat kita bersukacita, mungkin dengan kata-kata yang tak bisa terlukiskan kita. Karena itu saya bisa melihat Amanginang dan saudara-saudara, sukacita itu di tengah-tengah kita. Saya bisa melihat senyuman Amanginang dan saudara-saudara sekalian. Dan saya baru tahu mata juga rupanya bisa tersenyum. Coba tunjukkan mata yang tersenyum. Saya yakin kita semua dalam sukacita seperti itu, saudara-saudara. Mengapa setiap Natal kita merasakan sukacita yang luar biasa? Karena
memang pernah Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Dan dia membawa sukacita besar bagi kita. Dia pernah lahir sekali dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Dan itulah yang kita peringati saat ini. Itu sebabnya seluruh dunia bersukacita. Karena melalui kedatangan Tuhan Yesus, di situ kita menemukan ada keselamatan, ada pengharapan bagi kita semuanya. Amanginang dan saudara-saudara yang kekasih, karena itu meskipun dalam pembatasan-pembatasan ini, saya yakin kita semua bersama-sama dengan anggota keluarga. Tahun lalu kita bisa bersama, sekarang mungkin tidak bisa. Tahun lalu kita masih bersama-sama dengan teman kita, saudara kita atau keluarga, anggota keluarga yang lain merayakan Natal. Mungkin tahun ini tidak. Tapi kita tetap akan bersukacita dan tetap berpengharapan dalam merayakan Natal tahun ini. Firman Tuhan hari ini, Amanginang dan saudara-saudara, adalah dalam topik terang telah bersinar dalam kegelapan. Itulah topik yang ditentukan oleh gereja kita tahun ini untuk kita merayakan Natal. Saudara-saudara, kita semua masih ingat terang itu adalah sesuatu yang sangat penting. Terang itu adalah bahkan substansi Tuhan Allah. Hari pertama hanya satu yang diciptakan Tuhan. Pada masa penciptaan Tuhan di hari pertama menciptakan, jadilah terang. Dan pada detik itu Allah menjadikan terang, tidak ada yang bisa menghalangi atau menghambat adanya terang yang dijadikan itu. Jadi terang itu begitu penting. Hari pertama Allah menciptakan terang, hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Itu berarti Allah menciptakan terang supaya manusia siap menerima terang yang telah diciptakan oleh Tuhan Allah. Bahkan terang itu dikatakan adalah dirinya Allah sendiri. Dalam kitab 1 Yohanes dikatakan Allah adalah terang. Dia bukan hanya sumber terang, dia bukan memantulkan terang, tetapi dia sendiri adalah terang. Dan terang itu melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus, itulah yang membawa keselamatan kepada kita. Terang yang sejati itulah yang menerangi kegelapan dunia ini. Dan saudara-saudara, terang sekecil apapun itu, dia akan tetap kelihatan di dalam gelap itu. Terang sesederhana apapun itu, dia akan tetap bisa mengalahkan kegelapan. Saudara-saudara, maka manusia memerlukan terang. Kita semua memerlukan terang. Seorang pelari tercepat di Olimpiade tidak akan bisa sampai ke finish. Dia hanya akan berjalan dengan lambat-lambat kalau tidak ada terang. Kita bisa melihat keindahan dunia ini karena ada terang. Terang yang dimaksudkan di sini, saudara-saudara, adalah kehidupan, pengertian, dan kasih karunia. Makanya orang memerlukan terang. Manusia memerlukan terang. Berbeda dengan binatang. Binatang tidak memerlukan hal-hal kebijakan, hal-hal kekekalan atau hal-hal menyangkut moral. Tetapi manusia memerlukan terang. Karena orang yang berjalan dalam terang, orang itu tahu kemana tujuan hidupnya. Tetapi orang yang berjalan dalam kegelapan adalah orang yang menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan. Orang yang berjalan dalam kegelapan tidak mengetahui ada mara bahaya karena tidak ada terang atau cahaya itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, segala zaman, di sepanjang masa,
orang-orang yang betul-betul berbijaksana berusaha menemukan terang itu. Dan orang-orang yang menemukan, mencetuskan terang itu menjadi pegangan, menjadi pedoman bagi orang-orang, bagi masyarakat pada masanya, disebut sebagai iluminator. Mereka yang mencetuskan gagasan-gagasan untuk mencari kebenaran, kesejatian, pengertian. Itulah mereka yang disebut sebagai iluminator. Manusia selalu berusaha itu. Tapi manusia di dalam sistem yang dikenalnya melalui kebudayaan, melalui agama, dan melalui kemajuan-kemajuan, tetap mereka merasa kita memerlukan terang, bukan hanya terang natural atau terang yang kita kenal secara materi. Manusia ternyata kalau disebut berjalan dalam kegelapan bukan karena tidak ada matahari yang menyinari. Tetapi memang manusia harus mengaku bahwa manusia itu memerlukan terang yang bersifat supranatural, yang melebihi cahaya matahari, yang melebihi cahaya dari pembakaran atau penyinaran semata. Kita memerlukan terang itu, dan itulah yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Terang supranatural, terang yang dari surga. Manusia hanya memikirkan dirinya sendiri sampai Yesus datang ke dunia ini dan berkata sebagaimana dalam Yohanes 8 ayat 12 tadi, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi dia pada akhirnya akan menemukan terang kehidupan." Saudara-saudara, hanya Yesus, hanya Tuhan kita yang mengatakan akulah terang dunia, terang sejati, dan itulah yang kita rayakan. Saudara tahu, di dunia ini selalu ada terang dan ada gelap. Seorang pelukis, dia berusaha melukiskan pemandangan yang indah, pohon-pohonan dengan sumber cahaya, tapi dia juga harus sadar bahwa sebenarnya di situ ada bayang-bayang, ada kegelapan. Waktu kita dekat dengan sinar, dengan cahaya, saudara-saudara jangan lupa kita lihat bahwa sebenarnya bayang-bayang di belakang kita semakin besar. Waktu kita semakin menjauh dari sumber terang, kita melihat bayang-bayang kita semakin kecil. Seperti itu juga saudara-saudara. Kalau kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Tuhan sebagai sumber cahaya, orang yang semakin dekat kepada Tuhan, dia semakin menyadari ada bayang-bayang yang besar di belakangnya. Orang yang mau menyadari ada kekurangannya, keterbatasannya dan dosanya, seperti itulah dia menyadari dia memerlukan terang yang sejati. Sampai kalau kita betul-betul masuk dalam sumber terang itu, dalam terang itu, disitulah tidak ada lagi bayang-bayang. Maka Amang Minang dan saudara-saudara, firman Tuhan pada malam Natal ini mengingatkan kita, ada tantangan yang besar bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai yang mengaku pengikut Tuhan. Kalau saudara merasa semakin dekat kepada Tuhan, semakin banyak tantangannya, semakin banyak kesulitannya, itu hanya menunjukkan bahwa kita memang harus terus mau memperbaharui diri. Harus terus mau lebih dekat kepada sumber cahaya kehidupan itu, yang mengiluminasi, yang menerangi, yang mencerahkan hidup kita. Dan saudara-saudara, itulah terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memerlukan terang itu supaya kita tahu bahwa hidup kita ini begitu berharga. Kita jangan lagi hidup dalam kegelapan. Orang yang berjalan dalam hidup dalam kegelapan adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Orang-orang yang menghina kebenaran, tidak memperdulikan kebenaran, orang-orang yang hidup dengan tidak tertib adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Maka saudara-saudara, biarlah kita semuanya mau semakin
dekat kepada sumber terang itu. Terang itulah yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengertian kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, siapa yang mau mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi justru dia menemukan terang hidup. Maukah saudara melalui perayaan Natal malam hari ini, saudara datang dan menjadikan hidup saudara menjadi terang? Hidup terang melalui perbuatan-perbuatan, melalui perkataan yang benar, yang baik, yang menghiburkan, yang meneguhkan saudara-saudara yang lain. Bukankah kita sedang menunjukkan kegelapan kalau kita tetap hidup dalam kebencian, tidak ada pengampunan, dan dalam permusuhan? Dunia ini akan terus berjalan dalam kemauannya, tetapi setiap orang yang telah menerima terang dari Tuhan Allah, dia harus memancarkan terang. Jika Allah mengatakan Allah adalah terang, maka kita semua haruslah memancarkan terang yang dari Tuhan Allah itu. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pesan Natal pada malam ini bagi kita mengingatkan kepada kita semuanya, telah lahir seorang anak, seorang putra telah diberikan kepada kita. Dan itulah pemberian Allah yang luar biasa bagi dunia ini, bagi umat manusia. Dikatakan dalam firman Tuhan hari ini bahwa pemerintahannya, kasih karunia-Nya dan damai sejahtera yang dibawanya tidak akan berkesudahan. Kasih seorang ibu disebut kasih sepanjang jalan, sepanjang masa. Itu baik. Kasih persahabatan harus betul-betul kita hayati. Kasih sebagai saudara, kasih sebagai guru dan murid, dan lain-lain, itu pasti perlu kita pelajari. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan membawa kasih yang tak berkesudahan. Saya mengajak kita Amanginang pada malam Natal ini merenungkan satu perkataan yang penting dari apa yang kita baca tadi. Bahwa pemerintahan Tuhan adalah pemerintahan yang kekal, damai sejahtera yang dibawanya adalah damai sejahtera yang tak berkesudahan, kasih karunia yang dibawanya adalah damai, kasih karunia untuk selama-lamanya. Jika kita memikirkan ada sesuatu yang tak berkesudahan, itulah kasih Tuhan Allah. Itulah kasih karunia Tuhan. Itulah juga penerimaan Tuhan bagi kita. Kalau dikatakan sesuatu yang kekal, yang untuk selama-lamanya, saudara-saudara, tentu itu menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Apa yang dilakukan Tuhan sekali, itu berlaku untuk selama-lamanya. Maka inilah kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Penerimaan Tuhan, pengampunan Tuhan yang tak berkesudahan menjadi kado yang terbesar bagi kita kalau kita datang dalam perayaan ini. Kalau Tuhan menunjukkan dirinya yang hidup dari kekal sampai kekal, bukankah itu menjadi penghiburan bagi kita? Kita yang hidup kita ini terbatas, hidup kita ini fana, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat sesuatu yang kekal. Itu anugerah yang luar biasa, Amanginang dan saudara-saudara. Kita yang sementara berada di dunia ini, kita tidak untuk selama-lamanya ada di sini. Kita diberi kesempatan untuk mengenal kasih karunia Tuhan yang adalah kekal untuk selama-lamanya, yang tidak akan berkesudahan. Itulah endless love. Maka saudara-saudara, teringatlah kita, perkataan Nabi Yesaya dalam nubuatan ini menjadi mercusuar bagi setiap orang yang hidup di dunia ini. Seperti seorang pelaut, dia melihat sekarang ada tanda kehidupan. Bahkan ada sukacita, seperti disebutkan di sini, sukacita orang yang sedang panen, yang akan memetik hasil dari jerih payahnya selama ini. Bahkan seperti orang yang membagi-bagi jarahan. Ini gambaran yang luar biasa dari Alkitab. Jadi saudara-saudara,
Kasih Tuhan adalah kasih yang tak berkesudahan. Maukah kita memikirkan ini menjadi penghiburan bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Betapapun sulitnya hidup kita ini, kita tahu ada Tuhan kita yang tetap memelihara kita. Itu sebabnya dalam kitab Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, apa dikatakan dalam Yeremia 31 ayat 3, inilah firman Tuhan bagi Israel dan juga bagi kita pada masa ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haholongon saliling-liling na do hubahen lahu makkaholongi ho. Dibaheni hutogu-togu ho marhite asini roha. Kasih yang tak berkesudahan. Maukah kita mensyukuri ini saudara-saudara? Dengan menghargai hidup kita, menghargai apa yang pernah diberikan Tuhan kepada kita, dan menjadi kekuatan bagi kita sekaligus sumber penghiburan. Kita yang fana diberikan kesempatan melihat sesuatu yang kekal. Kita yang terbatas diberikan Tuhan kesempatan untuk mengecap sesuatu yang adalah kekal untuk selama-lamanya, yaitu kasih karunia. Amanginang dan saudara-saudara, biarlah sukacita Natal ini memenuhi hidup kita. Termasuk kalau kita tahu sekarang kasih karunia Tuhan adalah tak berkesudahan. Termasuk melalui perjamuan kudus. Besok kita akan mengikuti perjamuan kudus. Di gereja kita HKBP ada 2 sakramen. Yang pertama baptisan kudus dan yang kedua perjamuan kudus. Sakramen atau sakramentum artinya adalah ibadah atau upacara khusus yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri dan itu dilayankan oleh imam. Jadi sakramen di gereja kita ada 2. Pertama baptisan kudus. Baptisan kudus adalah menerima kasih karunia Tuhan yang tak terbatas itu dari pengampunan dosa warisan. Dan perjamuan kudus adalah menerima kasih karunia Tuhan melalui penghapusan dosa aktual. Jika baptisan kudus, amanginang dan saudara-saudara, kita tahu sekali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak perlu diulang-ulang. Karena setiap orang yang dibaptis dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka sekali berlaku untuk selama-lamanya. Tetapi perjamuan kudus, saudara-saudara, itu adalah menerima kasih karunia Tuhan yang tidak kelihatan melalui tanda yang kelihatan, yaitu roti dan anggur, yaitu lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita mengikuti perjamuan kudus, itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan menerima kasih karunia-Nya. Sepanjang hidup kita, kita boleh melakukannya selagi ada kesempatan. Karena perjamuan kudus adalah menerima kasih karunia Tuhan yang tidak kelihatan melalui apa yang bisa kita lihat. Roti dan anggur. Dan itu adalah penghapusan dosa aktual atau dosa sehari-hari yang kita lakukan. Saudara-saudara, biarlah kita dalam sukacita ini menerima kasih karunia Tuhan, menghidupi kasih karunia Tuhan, sekaligus juga membawa terang dimanapun kita berada melalui perangai sikap yang baik, menolong sesama kita, menjaga ketertiban, terutama dalam masa-masa pandemi ini. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita dalam perayaan Natal tahun ini bersama-sama dengan keluarga dan juga di tengah-tengah persekutuan gereja kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Natal, Amanginang dan saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami bisa melihat kasih karunia-Mu. Kau membawa terang kehidupan kepada kami, di mana kami bisa mendapat pengertian, kami mendapatkan kekuatan dan penghiburan dalam sukacita oleh karena Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kami.
Terangilah hidup kami Tuhan, supaya kami tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami bisa membawa terang kepada sekitar kami, saudara-saudara kami, anggota keluarga kami, masyarakat, bangsa kami ini, dan dimanapun kami berada. Biarlah kami juga Tuhan hidup dalam pengharapan yang besar, karena Engkau memberikan kasih karunia yang tak berkesudahan. Itulah yang menghidupkan kami. Penuhilah sukacita kami Tuhan di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.